Malam itu, udara di kawasan industri terasa lebih menusuk dari biasanya. Angin berhembus dari sela-sela kontainer, membawa aroma besi karat dan debu kayu yang lama mengendap. Di halaman belakang pabrik, sebuah gudang tua berdiri dengan dinding kusam, cat mengelupas, dan pintu besi besar yang tampak seperti belum disentuh manusia selama bertahun-tahun. Lampu sorot yang mengarah ke gudang itu hanya menyinari setengah badannya, seakan takut mendekati lebih jauh. Di pos jaga dekat gerbang belakang, seorang petugas keamanan baru bernama Darwan berjalan cepat sambil memegangi sisi kanan jaketnya. Nafasnya memburu. Tangannya sedikit gemetar ketika ia membuka pintu pos dan masuk terburu-buru. Ia langsung disambut oleh seorang petugas keamanan senior bernama Rudy. Pria itu duduk sambil menyeruput kopi panas, namun tatapannya langsung berubah ketika melihat ekspresi Darwan yang pucat. "Kamu kenapa? Baru setengah jam keliling. Masa sudah kembali lagi?" Rudy menatap tajam, mencoba membaca bahasa tubuh Darwan. Darwan menelan ludah. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. "Aku tidak mau lagi patroli ke belakang, terutama ke dekat gudang itu," katanya pelan. "Ada yang ngeliatin aku dari dalam." Rudy diam beberapa detik. Tidak terkejut. Tidak bingung. Lebih seperti orang yang sudah sering mendengar kalimat itu. Ia menghela napas panjang, lalu menaruh cangkir kopinya pelan-pelan di meja. "Berarti kamu sudah lihat," ujar Rudy lirih. Kalimat itu membuat Darwan semakin pucat. Ia mendekat ke meja seolah butuh perlindungan. "Pak Rudy, itu bukan orang. Matanya tidak seperti manusia." Rudy tidak menjawab. Matanya menatap ke arah jendela pos, tepat ke arah gudang lama yang tertutup gelap. Angin kembali berembus, membuat pintu besi gudang itu bergetar sejenak, menumbuhkan sensasi tidak nyaman meski mereka berada puluhan meter dari sana. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar di pabrik tersebut. Para petugas keamanan yang biasanya bekerja dalam rutinitas tenang mulai merasakan suasana yang tidak biasa. Mereka tidak lagi membicarakan hal-hal remeh seperti kebijakan lembur atau mesin baru. Semua percakapan berubah menjadi desas-desus tentang gudang itu. Beberapa hari sebelumnya, seorang petugas kebersihan malam bernama Jani juga pernah mengeluh hal yang sama. Ia mengatakan bahwa ketika menyapu area dekat gudang lama, ia mendengar langkah kaki perlahan di dalam ruangan, seperti seseorang menyeret sandal. Namun ketika ia menengok ke arah pintu gudang, ia mendengar bunyi bergetar seperti pintu besi yang didorong dari dalam. Saat itu tidak ada angin. Tidak ada aktivitas. Tidak ada siapapun. Ketika ia mencoba mendekat, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ia merasa seperti seseorang berdiri di balik pintu, memperhatikan setiap langkahnya. Sejak saat itu, ia selalu meminta ditemani ketika membersihkan area belakang, meski awalnya ia dikenal sebagai pekerja paling pemberani. Pabrik itu sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Gudang tua itu dulu dipakai untuk menyimpan mesin-mesin besar yang sudah tidak dipakai. Namun sejak tahun 2006, sebuah insiden kebakaran kecil terjadi. Tidak ada dokumentasi resmi yang bocor keluar, tetapi para pekerja lama tahu bahwa insiden itu meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Dari cerita yang beredar, seorang teknisi perempuan ditemukan pingsan akibat menghirup asap tebal. Ia terjebak di area belakang gudang ketika api mulai membesar. Ketika ditemukan, tubuhnya sudah terbakar sebagian, dan ia tidak sempat diselamatkan. Banyak yang percaya rohnya masih tertinggal di sana, meski perusahaan selalu membantah rumor tersebut. Namun ada satu benda yang selalu disebut dalam cerita para pekerja lama. Sebuah forklift tua yang rusak. Mesin itu tidak pernah diperbaiki sejak kebakaran. Ban-bannya sudah kempes, rodanya tertutup jelaga, dan rangkanya menghitam seperti sisa arang. Forklift itu masih berada di tempat yang sama hingga kini, teronggok seperti saksi bisu. Itulah sebabnya, ketika Darwan mengatakan bahwa ia melihat sosok dengan mata tidak wajar yang memperhatikannya dari dalam gudang, Rudy tidak meremehkannya. Ia sendiri sudah bekerja di tempat itu lebih dari 10 tahun. Dan dalam 10 tahun itu, tidak pernah sekalipun ia berani menyentuh pintu gudang lama setelah matahari tenggelam. Rudy kemudian menyalakan radio komunikasi dan memberi instruksi singkat. Mulai sekarang, area gudang lama diawasi dari jauh. Tidak ada patroli langsung kecuali ada perintah manajemen. Darwan menatapnya dengan campuran lega dan takut. "Kenapa tidak boleh didekati, Pak Rudy? Apa sebenarnya yang ada di situ?" Rudy menatap Darwan dalam diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Ada sesuatu di sana yang tidak suka diganggu. Dan aku tidak mau kehilangan orang lagi hanya karena kita memaksa masuk ke wilayahnya."
Kalimat itu menggantung di udara, mengundang tanda tanya lebih besar. Kehilangan orang lagi. Artinya, sudah ada kejadian sebelumnya yang tidak pernah diceritakan secara terbuka. Darwan hendak bertanya lebih jauh, namun sebelum ia membuka mulut, suara keras terdengar dari arah gudang. Suara besi bergesekan, seperti pintu besar yang digesek dari dalam. Nyaring. Kasar. Berat. Keduanya menoleh bersamaan ke arah gudang. Lampu sorot halaman berkedip lemah. Sekejap, seolah ada bayangan tinggi yang melintas jauh di dalam kegelapan gudang. Tidak jelas bentuknya. Tidak jelas wujudnya. Tapi cukup untuk membuat jantung mereka berdegup cepat. Rudy berdiri. "Jangan mendekat," ujarnya tegas ketika Darwan tanpa sadar melangkah setengah langkah ke depan. Itu bukan tempat untuk manusia setelah jam kerja berakhir. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih pelan. Seperti ketukan kecil di dinding besi yang kosong. Tek. 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 Suara yang tidak seharusnya terdengar di gedung yang sudah lama tidak dipakai. Rudy memegang lengan Darwan, menariknya masuk kembali ke pos. "Kalau kamu mau bertahan lama di sini, ikuti satu aturan. Jangan pernah menatap ke dalam gudang itu terlalu lama." Darwan menelan ludah. "Kenapa?" Rudy menatapnya tajam. "Karena kalau dia melihat kamu balik, dia bakal ngikutin kamu." Kata-kata itu membuat tubuh Darwan membeku. Tidak ada suara lain malam itu, kecuali gesekan angin yang mengalir melewati pintu gudang yang berkarat. Namun sejak momen itu, satu hal mulai jelas. Ada sesuatu di balik pintu besi itu. Sesuatu yang tidak ingin dilihat, tetapi juga tidak ingin dilupakan. Sesuatu yang menunggu tanpa suara, namun kehadirannya cukup untuk membuat semua karyawan enggan lembur. Dan malam itu, adalah awal dari semuanya. Sejak malam ketika Darwan melihat sosok tak dikenal di gudang tua, seluruh suasana pabrik berubah pelan namun pasti. Para pekerja yang biasanya santai ketika pergantian shift kini lebih banyak diam, sesekali melirik ke arah gudang seperti memastikan bahwa pintu besinya masih tertutup. Bahkan para operator berpengalaman mulai mencari alasan agar bisa pulang sebelum langit benar-benar gelap. Namun perubahan terbesar dirasakan oleh seorang karyawan administrasi bernama Vina. Ia bekerja di divisi penyimpanan barang dan kantornya berada paling dekat dengan gudang lama. Setiap hari ia menjadi orang terakhir yang keluar dari ruangan karena harus menutup laporan barang masuk dan barang keluar. Biasanya ia tidak pernah keberatan dengan lembur singkat. Tetapi dalam 2 minggu terakhir, jadwalnya berubah tidak menentu karena ada masalah dengan mesin pencatat inventaris. Malam itu, Vina kembali harus bekerja sampai lewat pukul 8. Lampu-lampu kantor sebagian sudah dimatikan. Hanya lampu utama di ruang administrasi yang menyala. Dari jendela kaca besar di samping meja kerjanya, ia bisa melihat sebagian halaman belakang pabrik, termasuk pintu gudang lama yang berdiri gelap menghadap ke arahnya. Vina bukan orang yang mudah takut. Namun entah kenapa malam itu dirinya merasa lebih waspada dari biasanya. Setiap beberapa menit sekali ia menengok ke kaca. Tidak ada gerakan. Tidak ada perubahan. Hanya gudang tua yang tampak seperti rahang besar siap menelan apapun yang mendekat. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 8:20, Vina merapikan berkas-berkasnya. Ia mematikan komputer, mengambil tas, dan berdiri hendak keluar. Namun langkahnya terhenti ketika melihat pantulan sesuatu di permukaan kaca jendela. Ia membeku. Dalam pantulan itu, terlihat sesuatu bergerak di halaman belakang. Bukan manusia. Lebih seperti bayangan rambut panjang yang lewat cepat, meski tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuat ilusi tersebut. Vina menoleh langsung keluar jendela. Tapi halaman tetap sunyi. Ia mencoba mengatur napas. Mungkin cuma efek lelah, gumamnya pelan. Namun hatinya tidak benar-benar percaya. Vina memutuskan keluar ruangan lebih cepat. Ketika ia berjalan menyusuri lorong menuju pintu keluar gedung administrasi, sesuatu terasa berbeda. Tempat itu biasanya dipenuhi suara mesin dari pabrik sebelah. Namun malam itu, lorong terasa terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terdengar menggema. Saat ia sudah hampir mencapai pintu keluar, telinganya menangkap suara halus dari arah gudang. Suara itu sangat pelan, mirip suara benda logam bergeser. Kering. Kering. Seperti sesuatu diseret di lantai. Vina berhenti. Nafasnya tertahan. Suara itu berulang. Kali ini, seperti lebih dekat.
Ia menatap ke arah pintu kaca yang menghadap halaman belakang. Di sana tampak gudang tua yang menjulang gelap tanpa cahaya. Pintu besinya tertutup, namun suara itu tetap muncul dari dalam. Kering. Kering. Seolah ada yang memindahkan besi tua di lantai beton. Vina merasa tubuhnya melemah. Semua cerita yang pernah ia dengar dari para karyawan lama berputar dalam kepalanya. Tentang perempuan yang terjebak di dalam gudang ketika kebakaran terjadi bertahun-tahun lalu. Tentang forklift rusak yang tidak pernah dipindahkan sejak insiden itu. Tentang suara langkah dan suara tawa wanita yang beberapa kali terdengar di malam hari. Ia memaksa dirinya keluar dan menutup pintu kaca dengan tangan bergetar. Ia berjalan cepat melintasi halaman, menuju gerbang depan tempat biasanya para petugas keamanan berjaga. Semakin jauh ia melangkah dari gudang, semakin besar rasa lega mengisi dadanya. Namun ketika ia hampir mencapai pos keamanan, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan suara gesekan besi. Bukan langkah kaki. Tapi suara tawa pendek yang terdengar jelas di belakangnya. Hihi. Vina menoleh seketika. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Hanya angin yang perlahan menggerakkan debu di jalanan. Tapi suara itu nyata. Sangat dekat. Seperti seseorang berdiri persis di belakang telinganya. Tiba-tiba seseorang memanggil dari pos. "Mbak Vina, masih pulang malam lagi?" kata seorang petugas bernama Raka. Vina berjalan cepat mendekatinya, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Raka yang awalnya ingin bercanda langsung mengurungkan niatnya ketika melihat ekspresi Vina. "Mbak, kenapa? Ada apa?" Vina menggeleng. Ia tidak berniat bercerita. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia takut mendengar kembali apa yang ia alami. "Besok saya mau pindah jam kerja." "Bisa tidak?" katanya singkat. Raka mengangguk pelan. "Kalau ada masalah, bilang saja. Jangan dipendam sendiri." Vina tidak menjawab. Ia hanya ingin pergi secepat mungkin. Namun pengalaman itu tidak berhenti di situ. Sejak malam tersebut, ia selalu dihantui perasaan tidak enak setiap kali berada di dekat gudang lama. Bahkan ketika bekerja di siang hari, beberapa kali ia mencium bau hangus samar dari arah gudang. Bau kayu terbakar. Bau yang sangat mirip dengan cerita tentang insiden lama itu. Sementara itu, di ruangan keamanan, Rudy dan beberapa petugas lain juga mulai menemukan kejanggalan baru. Alarm sensor gerak yang dipasang perusahaan untuk memantau gudang selalu menyala di jam-jam yang sama, yaitu antara pukul 8 hingga pukul 10 malam. Ketika mereka memeriksanya lewat rekaman kamera, beberapa hal terlihat aneh. Palet kayu di dalam gudang bergeser sedikit dari posisinya. Pintu forklift yang rusak itu tampak terbuka. Dan beberapa kali, bayangan rambut panjang seperti melintas di sudut kamera, meski terlalu cepat untuk terlihat jelas. Salah satu petugas yang memeriksa rekaman bahkan muntah karena terkejut saat melihat potongan gambar yang menunjukkan sesuatu seperti wajah perempuan muncul sekilas di belakang tumpukan kardus. Wajah itu tampak gelap, rusak, dan seperti bekas terbakar. Rekaman tersebut langsung ditutup rapat oleh pihak manajemen. Tidak ada yang diizinkan untuk membahasnya lagi. Bahkan kamera di gudang lama diam-diam dimatikan dengan alasan penghematan energi. Namun para pekerja tahu, ini bukan soal penghematan. Ada sesuatu di dalam gudang itu yang tidak ingin direkam. Dan sesuatu itu semakin sering menunjukkan diri. Suara-suara aneh yang didengar Vina hanyalah permulaan. Kejadian yang lebih jelas, lebih mengerikan, baru akan terjadi. Kejadian yang membuat seluruh karyawan akhirnya menolak bekerja lembur. Dan semuanya dimulai dari suara-suara halus yang muncul dari dalam gelap. Gangguan yang sebelumnya hanya berupa suara dan bayangan samar kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih berbahaya, dan jauh lebih menakutkan. Para karyawan mulai merasakan bahwa apapun yang menghuni gudang lama itu bukan sekadar bayangan yang bisa diabaikan. Ada kecerdasan di balik setiap gerakannya, seolah sesuatu di dalam gudang itu sedang mengamati, menunggu, dan pada saat tertentu memilih untuk menampakkan diri secara lebih jelas. Peristiwa yang membuat semua karyawan berhenti lembur secara total terjadi pada suatu malam ketika divisi produksi harus mengejar target besar. Mesin-mesin masih berputar, suara logam bertemu logam bergema di seluruh ruangan produksi, dan seluruh operator bekerja dengan konsentrasi penuh. Kelelahan dapat terlihat jelas di wajah mereka, terutama para operator yang sejak pagi belum sempat istirahat panjang. Namun tidak ada pilihan lain. Target harus dipenuhi malam itu juga.
Salah satu operator bernama Raga mendapat tugas mengambil suku cadang dari gudang suku cadang kecil yang terletak persis di seberang gudang lama. Biasanya ia tidak keberatan melakukannya, tetapi malam itu ia merasa enggan. Perasaan yang sama sekali tidak bisa ia jelaskan. Udara terasa terlalu dingin meski seluruh mesin bekerja keras. Lampu-lampu pabrik yang biasanya stabil kali ini berkedip meski hanya sesaat. Dan dari arah gudang lama yang gelap, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya sejak tadi. Namun karena pekerjaannya menuntut itu, ia tetap melangkah keluar gedung produksi. Sepatu kerjanya bergesekan dengan aspal halaman pabrik yang sudah mulai lembab oleh embun malam. Ia berjalan cepat melewati area parkir forklift dan mendekati gudang suku cadang kecil. Di sebelahnya, berdiri gudang lama yang menjulang seperti mulut raksasa siap menelan apapun yang terlalu dekat. Ia mencoba tidak menoleh ke arah gudang itu, tetapi rasa penasaran bercampur takut memaksanya melihat sejenak. Pintu besinya terlihat diam, tetapi lampu halaman yang mengarah kepadanya seperti tidak sanggup menembus gelap di dalamnya. Seperti ada kabut hitam yang menahan cahaya. Raga merinding. Ia segera menyalakan lampu senter kecil di helmnya lalu membuka pintu gudang suku cadang. Baru beberapa langkah masuk, suara itu muncul dari luar. Sebuah bisikan. Lembut. Pelan. Namun sangat jelas. Seolah tepat di belakang telinganya. Jangan masuk. Raga membeku. Ia memutar tubuhnya perlahan, namun tidak melihat siapapun. Halaman pabrik kosong. Hanya suara mesin dari dalam gedung produksi dan hembusan angin yang bergerak pelan. Tidak ada orang lain di luar. Tidak ada siapapun yang mungkin berkata begitu. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan mencari suku cadang di rak paling belakang. Namun ketika ia hendak mengambil kotak besi, ia mendengar suara lain dari luar gudang kecil. Kali ini lebih keras. Suara pintu besi besar digeser paksa. Gerak. Pintu gudang lama bergerak sendiri. Raga memegang kotak suku cadang dengan tangan gemetar, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Tetapi suara itu terdengar lagi. Pintu gudang lama seperti ditarik kuat dari dalam. Bunyinya menggetarkan udara di sekeliling. Gerak. Gerak. Raga memberanikan diri keluar. Ketika ia menoleh ke arah gudang lama, pintu besar itu perlahan bergerak, seolah seseorang dari dalam sedang mendorongnya ke samping. Meski hanya bergeser sedikit, suara logamnya sangat keras, memecah kesunyian malam. Ia terpaku. Lampu halaman berkedip. Bayangan panjang tampak melintas di balik pintu itu. Raga ingin lari, tetapi kakinya seolah menancap ke tanah. Tubuhnya gemetar melihat celah pintu yang kini terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan total di dalamnya. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Sebuah tawa. Pendek. Pelan. Namun membuat jantungnya serasa berhenti. Hihihi. Tawa itu jelas suara perempuan. Dan berasal dari dalam gudang lama. Belum sempat Raga bergerak, pintu besar gudang itu tiba-tiba menutup dengan keras. Braak. Getarannya membuat debu berjatuhan dari atap bangunan. Raga terloncat mundur, hampir menjatuhkan kotak suku cadang yang ia bawa. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan area itu, tapi baru beberapa langkah, telinganya menangkap suara langkah seperti seseorang menyeret kaki di dalam gudang. Gesrek. 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 Mendekat. Semakin lama semakin dekat. Seolah sesuatu berjalan menuju pintu dari dalam. Raga menatap dengan ngeri ketika pintu besar itu bergetar pelan. Seperti ada yang menempelkan tangan di baliknya dan berusaha membuka kembali pintu tersebut. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu, muncul bayangan gelap bergerak perlahan. Rambut panjang menjuntai, seperti menyapu lantai. Raga tidak sanggup menahan diri. Ia menjatuhkan kotak suku cadang dan berlari sekencang mungkin menuju gedung produksi. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin. Operator lain yang melihatnya langsung berlarian menghampiri. Raga. Kenapa? Apa yang terjadi? Raga tidak sanggup menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gudang dengan tangan gemetar. Mulutnya komat-kamit, mencoba mengatakan sesuatu yang tidak keluar. Setelah beberapa menit, barulah ia bisa bicara. Suaranya serak, hampir tercekat. Ada perempuan di dalam gudang itu. Rambutnya gosong, wajahnya rusak. Dia duduk di atas forklift rusak itu.
Dia lihat ke arah saya. Ruangan produksi mendadak senyap. Beberapa operator saling pandang, sementara yang lain merapatkan tubuh seperti ingin menjauh dari arah gudang. Salah seorang supervisor menggunakan walkie-talkie untuk memanggil keamanan. Namun yang datang pertama justru bukan keamanan, melainkan manajer shift bernama Harlan. Harlan dikenal tegas. Ia tidak percaya tahayul. Ketika mendengar laporan itu, ia mengira Raga hanya berhalusinasi karena kelelahan. Tanpa pikir panjang, ia berjalan ke arah gudang lama sambil menegur semua orang yang terlihat takut. Tidak ada apa-apa di sini. Kalian cuma kebanyakan cerita. Ia mendekati pintu gudang. Semua orang menahan napas. Harlan memegang gagang pintu besi dan menariknya sedikit untuk memastikan apakah pintu itu benar-benar tertutup rapat. Namun baru ia sentuh, pintu itu tiba-tiba bergerak sendiri. Tidak terbuka. Tidak tertarik. Melainkan bergetar seperti seseorang memukulnya dari dalam. Brak. 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 3 kali. Keras. Berurutan. Harlan tersentak. Tubuhnya mundur 1 langkah. Dan dalam momentum itu, ia melihat sesuatu lewat di balik celah pintu. Rambut panjang. Hitam. Basah. Seperti baru keluar dari kobaran api. Harlan mundur lebih jauh. Wajahnya berubah drastis. Semua orang menjauh. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam karirnya, suara Harlan terdengar panik. Para operator berhamburan meninggalkan halaman. Pekerjaan malam itu dihentikan mendadak, dan seluruh aktivitas pabrik terhenti. Kejadian itu tersebar cepat ke seluruh karyawan. Dan sejak malam tersebut, hampir tidak ada yang mau lembur lagi, meskipun perusahaan menawarkan uang lembur berlipat. Karena mereka tahu, apapun yang menunggu di dalam gudang itu tidak ingin dilihat. Dan tidak ingin diganggu. Namun semakin mereka menjauh, semakin sering ia menampakkan dirinya. Peristiwa ini baru awal dari terungkapnya kebenaran tentang sosok yang menghuni gudang tersebut. Dan jawaban lengkapnya datang dari seseorang yang selama ini menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Ia bernama Sarman. Setelah malam ketika pintu gudang berguncang dan Raga melihat sosok perempuan dengan wajah rusak duduk di atas forklift tua, seluruh ritme kerja pabrik berubah total. Para pekerja yang biasanya masih sibuk hingga malam kini membubarkan diri sebelum matahari terbenam. Divisi administrasi mempercepat semua tugas agar tidak ada lagi lembur. Bagian produksi memaksa target selesai lebih cepat meski harus berdesakan dengan waktu. Bahkan para petugas keamanan yang terbiasa patroli malam kini lebih memilih berkumpul di pos utama daripada keliling area belakang sendirian. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang tampaknya tidak terkejut sama sekali dengan semua kejadian. Ia adalah pria tua bernama Sarman, salah satu teknisi paling senior yang masih bekerja sejak sebelum insiden kebakaran 2006. Sarman dikenal pendiam dan jarang ikut campur urusan orang lain. Tugasnya sehari-hari hanyalah memastikan instalasi listrik pabrik aman dari korsleting, mengganti kabel-kabel tua, dan memeriksa panel di ruang generator. Namun ia juga dikenal sebagai orang yang paling mengenal gudang lama. Sebelum kebakaran, ia sering bekerja di sana membongkar mesin-mesin bekas. Dan rumor yang beredar mengatakan bahwa ia adalah orang terakhir yang melihat kondisi gudang itu sebelum api melahap sebagian besar bangunannya. Selama bertahun-tahun, Sarman menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu, beberapa jam setelah insiden Raga, para petugas keamanan mengumpulkan seluruh karyawan shift malam untuk memastikan keamanan dan membahas situasi yang semakin sulit dikendalikan. Semua duduk di ruangan meeting kecil yang hanya diterangi satu lampu neon yang berkerlap-kerlip. Wajah mereka pucat, kelelahan, namun yang paling terlihat adalah rasa takut yang sudah mengakar. Rudy, petugas keamanan senior, berdiri di depan dan membuka percakapan. Mulai malam ini, gudang lama dinyatakan sebagai area terlarang. Tidak ada yang boleh mendekat tanpa pengawasan. Pihak perusahaan sedang mencari solusi, tapi untuk sementara, kita harus menjaga diri masing-masing. Namun hal itu tidak menenangkan siapapun. Sebaliknya, percakapan semakin dipenuhi ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya salah satu operator dengan suara gemetar. Kenapa kita tidak pernah diberi penjelasan dari dulu? Sahut yang lain. Rudy menatap sekeliling ruangan, kemudian menarik napas panjang. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi seseorang bisa. Semua kepala menoleh bersamaan ke arah pojok ruangan. Di sana duduk Sarman, yang sejak tadi hanya dia memandangi mejanya.
Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya kusam, seakan beban berat selama bertahun-tahun terlukis jelas di sorot matanya. "Pak Sarman," kata Rudi pelan. "Saatnya Bapak cerita." Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada satupun suara selain dengungan kecil dari lampu neon tua. Sarman tidak langsung menjawab. Ia mengangkat wajah perlahan, menatap seluruh orang di ruangan, lalu berkata dengan suara serak dan berat. "Kalian semua harus tahu apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu." Semua orang menahan napas. Sarman memulai ceritanya. "Dulu, di gudang itu bekerja seorang teknisi perempuan bernama Ratri. Ia adalah teknisi paling cekatan yang pernah aku kenal. Ia kuat, telaten, dan selalu datang paling awal. Banyak alat berat yang selamat dari kerusakan besar karena ketelitiannya. Nama itu membuat beberapa karyawan lama saling berpandangan. Mereka pernah mendengarnya, tetapi tidak ada yang tahu cerita lengkapnya." Suara Sarman bergetar. Seakan apa yang ia ceritakan membuka luka lama yang tidak pernah sembuh. "Malam sebelum kebakaran, aku dan Ratri sedang memperbaiki panel listrik di gudang lama. Kau tahu forklift tua yang masih ada di sana sampai sekarang. Forklift itu dulu masih dalam keadaan rusak parah dan kami berencana memindahkannya. Tapi karena kabel-kabel yang kusut dan potongan logam di lantai, pekerjaan kami terlambat." Ia terdiam sesaat, mengusap wajahnya. "Ketika aku keluar sebentar untuk mengambil alat lain di ruang generator, aku meninggalkannya sendirian di dalam gudang. Tidak sampai 10 menit, aku mendengar teriakan dan bau asap terbakar keluar dari pintu gudang." Rudi menoleh cepat. "Jadi benar ada kebakaran?" Sarman mengangguk. "Aku kembali secepatnya. Tetapi ketika aku masuk ke dalam, api sudah menyebar dari arah panel belakang. Ratri terjebak di sisi forklift tua. Ia mencoba merayap keluar tapi kakinya tertimpa palet kayu yang jatuh ketika ledakan kecil terjadi." Suara Sarman pecah. "Ketika aku mencoba menariknya keluar, ia sudah hampir tidak sadar. Wajahnya terkena semburan api dari kabel yang korslet. Rambutnya terbakar. Ia mencoba memanggilku, tapi aku terlalu lambat." Ruangan hening total. Sarman menatap meja dengan mata berkaca-kaca. "Aku masih ingat kalimat terakhirnya sebelum pingsan. Ia bilang jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan bergidik. Beberapa karyawan yang sebelumnya meragukan cerita mistis kini menatap lantai, tidak berani bertemu mata siapapun. Ketika aku kembali membawa bantuan, gudang sudah dipenuhi asap. Ratri tidak sempat diselamatkan. Dan perusahaan menutup rapat insiden itu agar tidak menimbulkan panik. Perlahan Sarman melanjutkan, suaranya semakin berat. "Sejak saat itu, aku sering merasakan kehadirannya di gudang. Terkadang ku dengar ada yang memanggil namaku ketika aku melewati sisi bangunan itu. Kadang ada suara langkah kecil di lantai. Dan forklift tua itu..." Ia menatap Rudi. "Itu tidak pernah bergerak dari tempatnya. Tapi beberapa kali aku mendapati posisinya berbeda tanpa alasan." Para karyawan yang mendengarkan mulai menghubungkan berbagai kejadian. Suara besi diseret yang sering terdengar malam hari. Bayangan yang tertangkap CCTV. Tawa pendek yang didengar Vina. Dan pintu gudang yang tiba-tiba menarik atau menutup sendiri. Semua seolah menunjuk pada satu hal. Sosok Ratri belum benar-benar pergi. Namun itu belum selesai. Sarman belum mengungkap bagian terburuknya. "Aku yakin," kata Sarman pelan, "bahwa yang kalian lihat dan dengar bukanlah sosok jahat. Ia tidak berniat mencelakakan. Ia menelan ludah. Masih merasa terjebak di sana. Masih menunggu seseorang menariknya keluar." Ruangan mendadak dingin. Dan semakin lama kita membiarkan gudang itu tertutup, semakin kuat kehadirannya. Karena ia merasa ditinggalkan. Ia merasa kita semua membiarkan nasibnya seperti dulu. Beberapa orang mulai menangis pelan, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena ngeri membayangkan penderitaan seseorang yang meninggal dalam rasa sakit dan kesendirian seperti itu. Namun sebelum Sarman melanjutkan penjelasan terakhirnya, listrik ruangan mendadak padam. Lampu mati. Ventilasi berhenti. Seluruh ruangan tenggelam dalam gelap pekat. Semua orang terdiam. Suara napas terdengar jelas. Suara jantung terdengar lebih keras daripada biasanya. Kemudian sebuah suara halus muncul dari lorong luar ruang meeting. Bukan suara langkah. Bukan suara besi.
tetapi suara perempuan yang sangat pelan. Seperti seseorang yang berdiri tepat di luar pintu. "Tolong." Sarman menutup mata. Itu dia. Dan malam itu menjadi awal dari puncak teror yang menghantui seluruh pabrik. Keheningan setelah suara itu terdengar membuat ruangan meeting terasa seperti ruang hampa. Tidak ada satupun yang bergerak. Dalam kegelapan total, setiap orang hanya bisa menduga-duga posisi orang di sampingnya lewat suara napas yang tercekat dan tubuh yang bergetar. Rudy berusaha meraih senter di pinggangnya, tapi tangannya gemetar tak terkendali. Sementara Sarman menunduk, memejamkan mata, seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang sudah ia ketahui akan terjadi sejak lama. Dari balik pintu ruangan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Seakan sosok itu berdiri tepat di ambang pintu. Sarman. Suara serak itu terdengar seperti suara seseorang yang dulu pernah berbicara dengan penuh kehidupan, namun kini hanya tersisa serpihan nafas yang tercekik. Beberapa karyawan mulai menangis tertahan. Ada yang meringkuk di bawah meja. Ada yang memeluk rekan di sampingnya. Tidak ada yang berani menoleh ke arah pintu. Namun tiba-tiba, klik. Lampu darurat di sudut ruangan menyala. Cahaya merah redup menembus gelap, memperlihatkan bayangan ruangan dengan sangat minim. Dan bayangan itu memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang menjerit spontan. Pintu ruangan terbuka perlahan, sendiri. Engselnya berderit halus, bukan keras seperti biasanya. Seolah ada tangan yang membukanya dengan lembut, penuh ragu. Dari celah pintu yang semakin melebar, terlihat lorong gelap memanjang ke arah gudang lama. Dan di lantai lorong itu, ada jejak hitam. Panjang. Mengarah langsung ke ruangan meeting. Jejak gosong. Seperti bekas kaki yang pernah terbakar. Rudy mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. "Semua tetap di sini, jangan keluar," serunya panik. Namun pada detik yang sama, seseorang berdiri. Sarman. Ia menatap pintu itu, wajahnya pucat namun tatapannya tegas. Menurutnya, lari atau bersembunyi tidak akan mengubah apapun. Hantu itu tidak datang untuk mencari korban. Ia datang karena merasa dipanggil. Dan Sarman tahu, selama bertahun-tahun, rasa bersalahnya telah menjadi alasan kenapa sosok itu tidak pernah pergi. Sarman berbisik lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Aku yang salah, aku meninggalkan dia. Ini saatnya aku menghadapinya." Tanpa menunggu persetujuan siapapun, ia melangkah keluar ruangan. "Pak Sarman." "Jangan," seru Rudy dan beberapa orang bersamaan. Tapi pria tua itu tidak memedulikan. Ia mengikuti jejak gosong itu perlahan, langkah demi langkah, menuju lorong yang semakin gelap. Lampu darurat memantulkan siluet tubuhnya yang semakin menjauh dari ruangan meeting. Semua orang menahan napas. Hanya terdengar suara dengung listrik yang belum menyala kembali. Saat Sarman mendekati ujung lorong, menuju pintu masuk gudang lama, udara tiba-tiba berubah dingin. Napasnya mengepul meski ini bukan ruang ber-AC. Tiba-tiba pintu gudang lama terbuka sedikit, krek, padahal tidak ada angin sedikit pun. Rudy akhirnya memberanikan diri keluar, diikuti beberapa lainnya yang takut namun tidak tega membiarkan Sarman sendirian. Namun ketika mereka mendekat, sesuatu terjadi. Dari dalam gudang lama, muncul cahaya putih redup. Seperti cahaya dari lampu senter tua, atau mungkin bukan lampu sama sekali. Cahaya itu membentuk siluet seseorang yang sedang duduk di atas forklift tua. Perempuan. Rambutnya kusut gosong sebagian. Separuh wajahnya hancur, kulitnya mengelupas bekas terbakar. Tubuhnya setengah terlihat, seolah sedang berusaha ada di antara dunia ini dan dunia lain. Ia menunduk. Tidak menatap siapapun. Tapi suaranya jelas memanggil satu nama. Sarman. Sarman berdiri hanya 4 meter dari forklift itu. Tangannya gemetar hebat. Tubuhnya nyaris roboh, tapi ia memaksa dirinya berbicara. Aku minta maaf, Ratri." Sosok itu bergerak pelan. Kepalanya menoleh ke arah Sarman dengan gerakan patah, seperti tulang lehernya sudah lama tidak bekerja. "Aku tidak bermaksud meninggalkanmu, aku pergi hanya untuk mengambil alat, aku tidak tahu kebakaran akan merambat secepat itu." Rudy yang berdiri di belakang menahan napas. Karyawan lain memegang mulut agar tidak teriak. Sarman menatap langsung ke arah sosok Ratri, sesuatu yang selama 20 tahun ia hindari. "Aku kembali, RAT."
Aku kembali menjemputmu. Malam ini, aku benar-benar di sini. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Cahaya putih redup di sekitar forklift perlahan berdenyut, seperti detak jantung. Sosok Ratri kini memandang Sarman dengan mata yang penuh luka, namun juga seperti menahan sesuatu. Entah rindu, entah marah, entah kesakitan yang terlalu lama dipendam. Tubuhnya mulai bergetar. Suaranya berubah menjadi lirih namun sangat menyayat. Kenapa, dulu, kau biarkan aku sendirian? Kalimat itu menusuk seluruh ruangan seperti pisau. Sarman mendekat satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Maafkan aku. Aku tidak ingin kau terus tersiksa di sini. Jika kau harus pergi, pergilah. Jangan terikat pada tempat ini lagi. Angin dingin menyapu lorong. Debu-debu halus berputar di sekitar forklift. Cahaya putih itu berubah menjadi semakin kuat, memantulkan wajah Sarman dan para karyawan yang menontonnya. Dan kemudian sosok itu menangis. Setetes cairan hitam jatuh ke lantai seperti tinta terbakar. Tangisannya bukan seperti manusia lagi, melainkan suara yang dalam, bergetar, seperti gema dari dinding yang runtuh. Tubuh Ratri mulai memudar. Perlahan. Sangat perlahan. Seperti kabut yang terangkat angin. Namun sebelum wujudnya hilang sepenuhnya, ia mengucapkan kalimat terakhir. Terima kasih. Lalu cahaya itu padam. Forklift kembali gelap. Udara dingin menghilang dalam hitungan detik. Sarman jatuh berlutut, menangis keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Semua orang menyaksikan dengan hati campur aduk, antara lega, sedih, dan shock. Tidak lama kemudian, listrik kembali menyala. Lampu lorong menyala terang. Suasana kembali normal, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun semua karyawan tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Pagi berikutnya, gudang lama diperiksa kembali. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan. Tidak ada pintu yang bergerak sendiri. CCTV pun tidak lagi menangkap sosok misterius. Seolah tempat itu akhirnya melepaskan beban yang sudah 20 tahun ia simpan. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun karyawan yang melaporkan gangguan lagi. Namun setiap kali seseorang melewati forklift tua itu, mereka selalu merasa ada angin tipis menyapu bahu mereka. Bukan angin dingin, melainkan angin hangat. Seperti ucapan terima kasih dari seseorang yang akhirnya bebas. Malam ketika sosok Ratri memudar adalah malam yang mengubah segalanya. Sejak detik itu, gudang lama yang dulu penuh kegelapan tidak lagi terasa mengancam. Para karyawan mulai berani lembur. Vina tidak lagi melihat bayangan aneh di kaca jendelanya. Alarm sensor gerak kembali normal. Bahkan angin yang melewati forklift tua kini terasa seperti hembusan lembut, bukan lagi dingin menusuk seperti sebelumnya. Namun perubahan terbesar justru terjadi pada Sarman. Setelah 20 tahun dihantui rasa bersalah, ia akhirnya mampu berdiri tegak tanpa beban di pundaknya. Ia menghabiskan waktu lebih dekat dengan keluarga, dan setiap kali melewati area belakang pabrik, ia selalu berhenti sejenak, menunduk dalam diam. Bukan karena takut, tapi sebagai tanda hormat. Gudang lama kini dibiarkan kosong, pintunya dipasangi segel baru. Tidak ada renovasi. Tidak ada rencana pembongkaran. Pihak manajemen seolah memahami bahwa beberapa tempat tidak boleh diganggu lagi. Beberapa tempat, sebaiknya dibiarkan beristirahat. Namun cerita tentang malam itu tetap menyebar ke seluruh penjuru pabrik. Bukan sebagai kisah horor yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat tentang luka lama yang akhirnya terobati. Tentang seorang perempuan bernama Ratri yang akhirnya terbebas dari kesepian. Dan tentang seseorang yang memberinya kesempatan terakhir untuk pulang. Dan meski malam itu telah berlalu, kadang, saat angin bergerak pelan di sudut gudang, ada yang bersumpah masih bisa mendengar suara lembut berkata, "Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga tuntas. Jika kamu menyukai kisah penuh misteri dan investigasi seperti ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selalu waspada, karena terkadang, yang tidak kita lihat ternyata sedang memperhatikan kita. Terima kasih."